ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Di sini terlebih dahulu saya mau menjelaskan bagi kita tentang siapa Israel yang Tuhan maksud. Nah, di sini seringkali banyak orang yang salah paham tentang pengertian daripada Israel, ya. Sama itu dengan perintah-perintah Tuhan. Selalu dikatakan, itu kan diberikan kepada bangsa Israel, gitu ya. Nah, siapakah Israel? Apakah itu saudara atau saya atau kita semua, ya? Nah, Israel di sini adalah orang-orang yang dibawa keluar dari masa perbudakan. Ya. Nah, saudara dan saya adalah umat yang Tuhan telah bawa keluar dari masa perbudakan akan dosa. Jadi Israel itu adalah umat Tuhan yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah Israel di hadapan Tuhan, ya. Jadi ancaman terhadap Israel ini adalah ancaman terhadap kita sendiri yang sudah hidup di dalam hukum Tuhan, yang sudah hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin apa di sini yang dikatakan, ya? Nah, pemimpin-pemimpin yang membawa bangsa Israel ke dalam pengenalan akan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin yang mengatur rakyat, yang membawa rakyat untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Itulah pemimpin-pemimpin bangsa Israel, ya. Tetapi di sini dikatakan ancaman terhadap Israel. Ancaman terhadap umat manusia yang sudah mengenal Tuhan serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam. Para imam inilah yang disebut sebagai pemimpin, ya. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Siapa di sini keluarga raja? Saudara dan saya adalah keluarga raja, ya. Orang-orang yang ditebus dari perbudakan akan dosa adalah keluarga raja, ya. Namun walaupun keluarga raja, masih ada ancaman ternyata, ya. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Wow, penghukuman ini katanya mengenai kita, mengenai umat Israel, mengenai umat yang sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Mispa, Tabor, ya. Sitim tadi saya ada catat, ya. Sitim itu perkemahan terakhir bangsa Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan. Nah, namun di tempat inilah mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, ya. Jelas kita tahu Mispa dan Tabor itu adalah penyembah berhala. Nah, sekali lagi saya baca. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian, ya. Jadi Tuhan akan menghajar orang-orang yang jatuh dalam apa? Penyembah berhala. Nah, ini kenapa Tuhan bawa sekarang kita ke ayat ini? Apakah ini sudah terjadi atau yang akan datang? Nah, di dalam kejadiannya bangsa Israel dahulu ini telah terjadi.
Namun ini jugalah yang akan terjadi sebagai penghakiman yang akan dinyatakan kepada siapa? Orang-orang yang memberontak kepada kebenaran akan firman Tuhan, ya. Menyembah berhala itu bukan meski ada patung di depannya dan disembah, ya. Ini sekarang manusia sedang digiring ke dalam penyembahan berhala, ya. Di mana dikatakan orang-orang akan tunduk kepada patung itu dan akan menyembah patung itu. Patung yang dikatakan seperti apa? Ini ada hubungannya dengan tanda bilangan 666, ya. Nah, coba lihat zaman ini semakin sulit atau semakin tenang dalam segala hal, ya. Kalau saudara melihat dan mengenal, ini kita sudah digiring untuk apa? Menerima tanda bilangan, ya. Jadi kita jangan ketinggalan akan berita-berita dunia. Kita harus melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di muka bumi, perkembangan pasar, perkembangan perekonomian, ya. Nah, ini kita harus pahami. Pemerintahan, perekonomian, ya, medis, satu lagi pasar dunia. Ini akan dikuasai oleh mereka. Dan banyak nantinya orang yang akan tunduk akan semua ini. Tunduk karena apa? Sulit untuk berjuang, ya. Tanpa diketahui, melalui itu semualah tanda bilangan itu dinyatakan, ya. Simulasi saja sudah banyak yang gagal, saudara. Simulasinya apa? Saya sudah pernah jelaskan, ya, di video sebelumnya. Simulasi telah dimulai dengan penerapan di mana kita dibatasi untuk melakukan apapun untuk mendapatkan segala sesuatu tanpa menerima sesuatu bahkan yang kita tidak ketahui itu apa. Nah, itu masih simulasi dan banyak orang yang terjerat di dalamnya. Banyak orang yang akhirnya jatuh. Masih simulasi saja sudah jatuh. Habis gimana, Bu? Gak bisa pergi keluar kota. Nah, sekarang udah bisa. Sabar, intinya sabar dalam segala perintah, ya. Nah, gak bisa, Bu, kerja. Gak bisa, Bu, kemana-mana. Itu masih tidak bisa bekerja dan tidak bisa kemana-mana. Di situ saja kita sudah tidak kuat. Di situ saja kita sudah tidak tahan. Bagaimana kelak di sesuatu yang menjadi kenyataannya, ya. Di mana di sanalah nanti manusia akan digiring untuk menyembah patung itu dan tunduk kepada patung itu hanya karena perkara apa? Perut. Ini kita masih bisa membeli dan menjual. Karena yang sesungguhnya kita akan digiring untuk apa? Menerima tanda bilangan itu. Sebab tidak seorang pun bisa membeli dan menjual tanpa tanda bilangan itu. Jadi kalau saudara hanya memikirkan perkara perut saja, mencari-cari, mensoalkan makan dan minum, ya, itu kan hanya dicari-cari siapa? Orang yang tidak mengenal Elohim. Karena kalau kita mengenal Elohim, maka kita tidak akan pernah terjerat dengan apa yang katanya bukan perintah Tuhan, ya. Jadi supaya kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan, jangan terjerat nantinya, ya. Makanya dari sekarang bijaksanalah, berpengertian. Jadi nanti di saat tidak bisa membeli dan menjual, apakah saudara akan menyerahkan diri? Nah, jadi oleh karena itu janganlah engkau diatur oleh berhala dunia. Janganlah engkau diatur oleh mamon, ya.
Bukan saya katakan engkau jauhkan dirimu dari uang. Tetapi engkaulah yang harus mengontrolnya. Mencukupkan hidupmu dengan apa yang ada padamu. Ya. Supaya nanti kamu tidak disusahkan. Engkau tidak disusahkan. Di saat peraturan tidak bisa membeli dan menjual dinyatakan. Ya. Jadi latih diri saudara dari hari ini untuk bisa bertahan, untuk bisa berjuang di saat masa itu akan tiba. Ya. Nah, jangan sampai menyembah berhala itu. Jadi menyembah bukan berarti jadi sujud ada patung nanti di depan saudara disuruh sujud menyembahnya, bukan. Tunduk kepada patung itu artinya tunduk kepada segala peraturan yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Karena kelak nanti kita tidak bisa membeli dan menjual. Jadi kalau saudara tunduk di dalamnya, maka saudara telah menyembah patung tersebut. Kalau saudara tidak mampu untuk tidak membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya, maka dengan sendirinya di saat saudara menerima itu, saudara telah tunduk dan menyembah patung tersebut, ya. Patung itu berbicara apa? Kekuasaan. Jadi mari kita untuk mengenal segala keadaan, ya, makanya bijaksana. Oke, kita akan lanjut. Ayat yang ketiga, ini Hosea pasal yang kelima. Tadi aku kayaknya nggak bilang ya. Hosea pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 7. Aduh, mohon maaf. Berarti tadi saudara sudah bingung ya. Saya baca di mana ya, mohon maaf. Oke, ini sudah tua kayaknya. Haleluya ya. Hosea pasal yang kelima, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Siapa Efraim? Anak daripada Yusuf. Bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Ya. Tetapi pada akhirnya apa? Mereka jauh daripada Tuhan, bahkan mendukakan hari Tuhan. Mereka menyembah berhala sama dengan Yehuda, ya. Jadi kegeraman hati Tuhan kepada Efraim dan Yehuda sangat besar. Dosa-dosa mereka sangat besar di hadapan Tuhan. Mereka katakan mereka kenal Tuhan. Mereka katakan mereka tunduk kepada Tuhan. Tetapi apa? Mereka mendukakan hati Tuhan. Jadi jangan suam-suam kuku di hadapan Tuhan, ya. Kalau percaya Tuhan sepenuhnya. Jangan mendua hati. Tiba-tiba nanti datang peramal yang bisa melihat katanya garis tangan, saudara langsung kasih garis tangan. Walah, ya. Ini namanya tidak sepenuhnya percaya sama Tuhan, tetapi percaya kepada ahli nujum, ya. Jadi jangan pernah percaya dengan yang namanya peramal, paranormal, ya. Kalau ada saudara kita yang bernubuat, itu bukan peramal, itu bukan meramalkan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, sampaikan kepada seluruh bumi. Satu contoh. Ya, ini Jakarta akan digoncang. Ya, Bangka Belitung akan digoncang. Jadi hanya menyampaikan, jadi bukan ramal-ramalan. Ya. Nah, bahkan kita berharap untuk tidak terjadi dengan apa? Datang bersujud dan berdoa. Jangan harapkan itu terjadi. Nah, kita lihat aja. Kalau nggak terjadi berarti nabi palsu, bukan seperti itu, ya. Terlalu terlalu pendek pemikiran kita kalau seperti itu, ya. Nah, karena kalau berbicara nubuat ratusan tahun pun bisa itu terjadi. Kalau terjadi setelah ratusan tahun, si penubuat dan kita yang mendengarkan pun sudah mati, ya kan? Ah, gimana kita tahu? Ya, sementara itu setelah sekian ratus tahun terjadi. Padahal kita yang menyangkalnya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi hati-hati, ya. Jadi Tuhan katakan, kalau Tuhan mengenal Efraim, ya, dan Israel telah menajiskan diri. Coba kita ingat bagaimana Israel waktu Tuhan bawa keluar dari
bangsa Mesir, tanah Mesir ya. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Tiang awan, tiang api, roti manna, ya. Burung, semua Tuhan sediakan. Bahkan kain mereka 40 tahun tidak rusak. Itu semua karena apa? Karena mereka pintarkah menjaga kain? Atau karena Tuhan? Karena Tuhan. Sebab sesungguhnya ya, secara ilmu pengetahuan lah dulu kita berjalan. Itu mereka berjalan di padang gurun. Pasti ada keringat, ya kan? Nah, garam dan asam itu sudah akan merusak kain. Tetapi 40 tahun kain mereka tidak dirusakkan. Luar biasa Tuhan kan? Menyertai hidup mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan? Mereka tetap berzina di hadapan Tuhan. Mereka tetap melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Coba. Saudara renungkan dalam diri saudara sendiri. Tuhan sudah memberikan saudara nafas. Nah itu karya terbesar, karya nyata lah dulu. Yang kita lihat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Coba kalau Tuhan tidak memberikan saudara nafas, gimana? Nah, tetapi seringkali manusia tidak menyadari karya itu. Sehingga apa? Dengan seenaknya hidup. Menyepelekan pengorbanan yang Tuhan telah berikan. Ya. Tidak mengucap syukur. Alangkah degilnya hati umat manusia di hadapan Tuhan. Namun luar biasanya, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Kalau dia adalah kasih dan setia. Makanya sampai detik ini saudara dan saya masih Tuhan izinkan berada dalam bumi. Dan bumi ini masih berjalan. Karena Tuhan hari demi hari mencari dan mencari cahaya di dalam kegelapan. Karena dunia ini, bumi ini telah gelap. Ya. Dan Tuhan mencari cahaya itu. Cahaya itu adalah siapa? Anak-anaknya yang berseru-seru di dalam namanya. Yang melakukan kehendaknya setiap hari. Setiap hari. Bukan setiap minggu. Ya. Jadi mengingat bagaimana kedegilan hati bangsa Israel. Coba saudara renungkan. Saudara sudah berbuat baik dengan orang gitu. Ya. Tetapi seseorang tersebut berbuat jahat dalam hidup kita. Sakit kan? Sekalipun dia berbuat jahat, sakit kan? Nah bagaimana dengan hati Tuhan? Ya. Kenapa kita tidak pernah menghubungkan semuanya itu kepada hati Tuhan? Puji Tuhan selama saya hidup segala sesuatu selalu saya bawakan ke Tuhan ya. Karena saya selalu ingat. Dia adalah teladan. Jadi kalau saya tersakiti pun saya ingat dia sakit. Di saat dia tersakiti ya. Di saat dia diludahi. Di saat dia dicambuk, di saat dia disalibkan, oleh siapa? Bahkan orang-orang yang dia lahirkan, itu kan anak-anak ciptaannya. Yang dia kasih nafas, tetapi sanggup untuk apa? Sanggup untuk menyalibkan dan menganiaya dia. Ya. Jadi setiap ada rasa sakit yang saya derita, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa untuk menolong mereka. Saya belum melakukan apa-apa. Jadi kalaupun saya harus terima rasa sakit ini, ya gak apa-apalah Tuhan. Karena Engkau telah menerima rasa sakit dari anak yang Kau lahirkan sendiri. Itu yang paling sakit. Nah sehingga rasa sakit yang saya terima itu tidak menyusahkan hidup saya. Karena apa? Cintaku besar kepada Tuhan yang akan tetap aku bawakan sampai akhir hidupku. Dan dia tahu itu. Sampai akhir hidupku aku tidak akan pernah mundur. Sekalipun dunia yang akan menjadi lawanku untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan sampai detik ini terbukti ya. Saya tetap berjalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan sampai selama-lamanya. Banyak badai yang telah saya lalui. Ya. Banyak tantangan-tantangan yang telah saya hadapi. Tetapi imanku teguh kepada Tuhan. Terkadang firman-Nya, perintahnya kita tidak bisa mengerti. Tetapi saya takut untuk menolak dia,
menolak firman-Nya, menolak perintahnya. Ya, itulah yang berjalan dalam hidup saya sampai detik ini. Dan saya mau saudara juga tetap melakukan hal yang sama. Senangkan hati Tuhan, ya. Jauhi apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Rata-rata sekarang orang suka dengan apa? Hujat, fitnah, ya. Mengata-ngatai sesama. Itu dosa yang paling banyak aku lihat di akhir zaman ini, ya. Jangan. Udah. Karena sebenarnya ya, jiwa kita mana damai sejahtera. Menjerit jiwa saudara di saat saudara melakukan hal itu. Menjerit jiwa saudara, roh saudara di saat apa saudara membenci. Menjerit jiwa saudara di saat apa saudara marah. Jadi buatlah jiwamu benar-benar penuh sukacita dan damai sejahtera. Oke, kita lanjut ayat keempat. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Elohim mereka. Wow. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Elohim mereka. Nah ini di mana mereka habis tertumpah semua di padang gurun, ya kan, keturunan-keturunan yang sampai ke Kanaan, ya. Sebab roh perjinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, banyak yang kita layani, kita katakan kalau dia tidak mengenal Tuhan, dia katakan saya kenal Tuhan. Nah, di sini di dalam kalimat ini, apakah Israel tidak mengenal Tuhan? Israel mengenal, ya. Secara pikiran mereka mengenal. Tetapi apa yang dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu kalau dia memiliki kuasa yang besar. Mereka tidak tahu kalau penghakiman itu nyata. Mereka tidak tahu kalau Tuhan akan menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya selama berada di dalam bumi. Mereka tidak mengenal kalau dia pribadi yang penuh kasih dan keadilan. Karena kalau setiap manusia mengenal Tuhan, maka akan takut akan Dia. Takut untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Takut untuk jauh daripada Tuhan. Itulah pribadi yang katanya benar-benar mengenal Tuhan. Jadi kalau di dalam diri kita masih mencintai dunia ini lebih daripada mencintai Tuhan, maka engkau belum mengenal Tuhan. Coba selidiki. Seberapa besar rasa takutmu kehilangan hartamu daripada kehilangan Tuhan? Selidiki dirimu. Bayangkan engkau harus menjual semua hartamu dan membagi-bagikannya kepada orang lain. Sanggup enggak? Kalau belum sanggup, berarti engkau belum mengenal Elohim. Karena di sanalah kekalahan daripada siapa? Pemuda kaya yang diberikan perumpamaan di dalam kitab suci, ya. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau sedari muda dia melakukan semua perintah Tuhan. Berarti orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tetapi di saat Tuhan berfirman, pulanglah, juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain. Apa yang dilakukan orang kaya tersebut? Dia kecewa. Dia kecewa. Karena dia berpikir dengan dia melakukan perintah Tuhan itu, dia pergi beribadah, dia taat persepuluhan, dia taat untuk berdoa syafaat, sudah cukup. Dia berpikir dengan melakukan itu semua, dia menghormati orang tua, sudah cukup. Ya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ajarkan. Melepaskan dunia. Tidak cukup dengan kita melakukan seluruh hukum Tuhan. Kalau kita belum siap melepas dunia, maka kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ini harus kita selidiki. Kalau kita belum siap melepaskan segala apa yang kita miliki, melepaskan dunia ini, maka kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun saudara katakan saudara pendoa, sekalipun saudara katakan 24 jam hanya duduk diam di kaki Tuhan.
Kalau belum bisa melepas dunia ini, maka belum layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Berat banget sih Bu masuk surga ini, ya memang berat. Sorga bukan milik bapak atau mama kita ya kan. Sorga milik Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang besar. Sabdanya besar. Firman-Nya sangat berkuasa. Jadi jangan pernah kita bermain-main. Jangan sesat. Tuhan tidak akan pernah menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Ya. Oleh karena itu berjuanglah. Jadi dikatakan perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Elohim mereka. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tidak akan mengizinkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Terlebih, jangan sampai jatuh ke dalam dosa penghujatan. Nah, inilah memang yang banyak pertanyaan. Sebenarnya dosa penghujatan itu seperti apa sih? Ingat, pertama sekali dosa hujat itu diklaim di saat apa? Di saat Tuhan mengusir setan. Dan orang Farisi mengatakan dia mengusir setan atas kuasa Beelzebul. Artinya atas kuasa setan. Sementara dia mengusir setan di dalam kepenuhan akan Roh yang kudus. Ya. Jadi Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Nah, di zaman ini seperti apakah itu? Di saat ada seseorang dia melakukan pekerjaan Tuhan yang dipenuhi Tuhan dengan karunia-karunia Roh. Dan saudara melihat di depan mata saudara. Tetapi hanya karena tidak masuk akal. Nah, itu dari setan itu. Nah ini hati-hati ini. Jadi jangan gampang mengatakan setan, dari setan, dari setan. Orang-orang seperti inilah yang telah banyak jatuh ke dalam dosa penghujatan ya. Bahkan sesungguhnya tanpa mereka sadari pintu pertobatan telah tertutup bagi mereka. Masih enak kalau langsung mati. Ini masih dibiarkan berjalan di dalam bumi. Masih enak kalau ditegur, berarti masih ada kesempatan. Dosa hujat tidak ada kesempatan. Bahkan di zaman ini di saat saudara menghujat, saudara tidak akan langsung mati. Banyak itu tidak akan langsung mati. Karena apa? Orang-orang yang jatuh ke dalam dosa hujat akan masuk ke cawan murka. Mengalami siksa yang sangat berat. Habis itu kemana lagi? Penghakiman, akan mengalami siksa yang berat juga. Kematian di dalam api neraka. Jadi hati-hati untuk menyikapi segala perkara-perkara roh yang tidak saudara ketahui. Dosa hujat dikatakan di saat Tuhan mengusir setan atas kuasa Tuhan, mereka kuasa Roh Kudus, mereka mengatakan kalau dia mengusir setan atas kuasa Beelzebul. Di akhir zaman ini, kalau seseorang mengusir setan atau melakukan pekerjaan Tuhan akan kuasa Roh Kudus dan saudara mengatakan itu dari setan, maka di sanalah dosa hujat itu telah tertimpa. Disinilah pentingnya kita membaca kebenaran firman supaya kita tidak jatuh. Karena ini, kitab suci ini mengajarkan kita untuk berperilaku. Kitab suci ini mengajarkan kita untuk bertindak apa yang pantas keluar dari mulut kita, apa yang pantas kita lihat, apa yang pantas kita pikirkan, bahkan berpikir di luar dari kapasitas kita pun kita dilarang. Apa yang pantas diperbuat oleh tangan dan kaki, apa yang pantas kita dengar. Semuanya itu kita peroleh dengan apa? Pembacaan kitab suci. Dengan pembacaan inilah kita mengerti apa yang layak untuk kita kerjakan. Jadi jangan asal-asal memperkatakan, mengucapkan segala sesuatu. Bahkan orang banyak terlalu gampang mengatakan dari setan itu. Atau gampang mengatakan kalau satu contoh, bertobatlah saudara. Ya sudahlah, Tuhan kan maha pengertian, maha kasih. Mengerti kok Tuhan. Terlalu gampang mulut kita untuk mengatakan hal demikian di saat kita melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan.
Orang terlalu sepele dengan apa kata Tuhan. Ya sudahlah, mengertinya Tuhan itu. Sering kali saya dengarkan, sering kali. Kalau satu contoh, saya diajak ke satu tempat dan saya katakan, oh tidak. Ayolah Bu. Kayak, enggak. Saya tidak digerakkan untuk ke sana. Mengertinya Tuhan itu, Bu, ayo ajalah berkumpul kita. Seperti ini, mengertilah Tuhan itu. Kok sepele kali dengan Tuhan? Kok tidak ada ketakutan di dalam mulut ini untuk menyampaikan hal demikian? Kenapa rendah kali kita anggap Tuhan itu? Dari hari ini saya minta kepada saudara, takut akan Tuhan. Tunduklah akan wibawanya. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Jangan hanya mengingat kasih-kasihnya. Kasihnya dia nyatakan di saat apa? Hari ini saudara memiliki kesalahan, masih ada pintu pertobatan yang dibukakan, tetapi jangan berulang-ulang melakukan kesalahan. Kasihnya dinyatakan apa di saat manusia berbuat dosa, tetapi dia masih datang untuk menebus dosa manusia. Supaya umat manusia yang hina ini, yang berdosa ini, layak untuk masuk ke dalam sorga. Jadi jangan terlalu sepele kali menyebut nama Tuhan itu, terlalu sepele kita dengan pribadi Tuhan. Anggap dia sosok yang besar, yang memantau hidup saudara dan saya. Yang melihat di mana matanya tertuju kepada kita, tertuju kepada setiap perkataan kita, tertuju kepada setiap tindakan kita, tertuju kepada setiap perilaku kita. Jangan terlalu menganggap rendah hal kerajaan sorga. Jangan terlalu menganggap rendah Tuhan yang berkuasa. Takutlah akan Tuhan. Tunduklah akan firman-Nya. Ya. Jadi jangan sepele. Karena terlalu banyak orang di dalam dunia ini yang sepele sekali dengan Tuhan. Yang menganggap Tuhan itu sebagai bahan lelucon. Ya. Jadi di saat mengucapkan hal seperti itu, mengerti kok Tuhan itu, jangan pernah ucapkan seperti itu. Kalau saudara sendiri tidak dengar secara langsung dia berfirman bagimu, dia Tuhan yang penuh keadilan. Ya. Karena selama ini kita dinabobokan dengan pribadinya Tuhan. Dia Tuhan yang penuh kasih. Jangan. Kasihnya telah dinyatakannya. Sekali lagi, dia akan menyatakan kasihnya dengan apa? Kedatangannya kembali untuk menjemput para mempelainya. Tetapi setelahnya apa yang akan Tuhan lakukan? Kemurkaannya. Penghakiman atas bumi. Ingat itu. Penghukuman yang berikutnya akan dinyatakannya akan setiap orang-orang yang menganggap rendah akan kerajaan sorga, yang menganggap rendah pribadi Tuhan. Penghukumanlah yang akan datang melanda bumi ini dengan pribadi manusia yang terlalu menganggap sepele Tuhan itu. Ya. Jadi jangan terlalu menganggap sepele siapa Tuhan. Berani untuk memperkatakan kebenaran. Kalau kawanmu bercanda-bercanda cakap kotor, jangan ikut di dalamnya. Tegur saudaramu. Saudariku, jangan terlalu gampang lah kita cakap seperti itu. Mumpung gak dikasih pajak kita yang mengucapkan itu ya. Terlalu gampang bagi kita. Kalian tahu gak? Tuhan kasih kita nafas. Tuhan yang menggerakkan kita mulut ini. Mengapa sih kita harus mengucapkan kata-kata kotor dari mulut kita? Karena Tuhan nanti akan menuntut di saat kita tidak menegur kesalahan orang lain yang ada di hadapan kita. Sudah terlalu banyak orang yang sepele akan hidup. Sudah terlalu banyak. Jadi dari hari ini saya mengingatkan kita semua ya.
Hosana, hosana, iralah, hosana, hinalah, sana. Jangan terlalu sepele akan hidup. Jangan terlalu sepele menyebutkan nama Tuhan. Sebab Dia kudus. Ya. Ada penghukuman. Ada kasih-Nya. Dia telah menyatakan kasih-Nya. Dan endingnya, apa yang akan Dia lakukan? Penghakiman. Di dalam penghakiman, Dia akan menghakimi manusia seturut dengan perbuatannya. Jadi perbuatlah segala apa yang berkenan di hadapan Tuhan selama engkau ada di dalam bumi ini. Lakukanlah segala apa yang menjadi kehendak-Nya selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara untuk memiliki nafas kehidupan. Biarlah hidup saudara dan saya menjadi berkat. Haleluya. Glory, hosana. Haleluya. Ayat yang kelima. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dosa Efraim dan Yehuda sangat mendukakan hati Tuhan. Ya. Di dalam penyembahan berhala. Dan terlebih apa? Mereka menyepelekan peribadatan. Itulah dosa bangsa Yehuda. Ya. Mereka merasa dengan membawa sesuatu yang besar ke dalam bait suci. Mereka mempersembahkan bahkan apa yang Tuhan tidak perintahkan bagi mereka. Mereka terlalu menganggap rendah perintah Tuhan. Mereka terlalu menganggap rendah firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan, ya. Itulah dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka merasa hebat, mereka merasa sombong. Jauhkanlah dirimu dari hal ini. Lebih parahnya lagi, mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan, namun mereka juga datang ke berhala. Wow! Yang seperti inilah yang sangat melukai hati Tuhan. Ya. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang seperti ini yang mendua hati. Jadikanlah hidupmu seperti emas murni yang tidak akan pernah berubah-ubah. Dikatakan bait suci yang kudus akan berdiri di akhir zaman, ya. Nah, dan hantarkanlah persembahanmu, yaitu emas yang murni ke dalamnya. Bait suci itu adalah berbicara tubuh saudara. Hantarkanlah emas yang murni ke dalam bait suci tersebut, yaitu apa? Hati yang tidak pernah berubah-ubah. Emas, sekalipun itu ditaruhkan ke dalam lumpur, maka dia tidak akan berkarat. Dia akan tetap menjadi emas. Dan bahkan ditaruhkan ke dalam api, maka kemurniannya semakin terpancar. Semakin banyak ujian-ujian yang saudara hadapi, maka di sanalah kelihatan saudara itu menghasilkan emas murni atau hanya besi yang bisa berkarat. Di dalam peleburanlah semua itu kelihatan. Ya. Jadi hantarkan emas yang murni ke dalam bait suci, yaitu hidup yang tidak pernah berubah-ubah, sekalipun badai, sekalipun goncangan, sekalipun ujian berat yang kita hadapi di saat taat akan perintah Tuhan, maka di sanalah kita kelihatan tahan uji atau tidak, semakin murni atau tidak. Karena emas semakin dibakar, maka dia akan semakin memancarkan kemurniannya. Demikian juga hidup kita. Semakin besar tantangan, maka kita pun semakin kuat dan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam tahta kerajaan sorga, yang hidupnya penuh sukacita dan damai sejahtera sekalipun aniaya di hadapannya. Sama seperti para rasul. Apakah hidup para rasul secara jasmani
semakin damai, yang ada mereka semakin merosot, ya. Kalau kita lihat secara jasmani. Apakah hidup mereka semakin enak di saat mereka harus melakukan perintah Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan segala apa yang telah kuajarkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Apakah di saat mereka harus melakukan perintah itu mengalami sesuatu yang enak secara daging? Coba kita lihat dari ke-12 murid, kematian siapa yang enak? Adakah hidup mereka tidak teraniaya? Bahkan Rasul Paulus yang tidak termasuk ke-12 murid, hidupnya pun harus mati teraniaya. Bahkan pengikut-pengikut Tuhan yang melalui pelayanan Rasul Paulus, apa yang mereka alami? Mereka dimasukkan ke penjara dan mereka dieksekusi. Anak-anak, remaja, orang tua, dewasa. Tetapi apa yang mereka katakan sebelum dieksekusi juga mereka tetap bersuka cita. Ya, kalau kita tonton filmnya itu, Lukas bilang sama mereka. Itu kita harus tahu siapa. Lukas itu muridnya Paulus, ya. Nah, jadi Lukas menghampiri mereka. Ini saya pernah nonton, ya. Dan Lukas katakan sakitnya hanya sebentar saja. Karena kan mereka akan dipenggal. Mereka akan dieksekusi. Ya. Dan mereka tidak memiliki ketakutan di saat esoknya mereka akan dieksekusi. Karena apa? Mereka tahu janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Sekarang selidiki hatimu. Apakah engkau mengenal Tuhan? Kalau engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan maju dan berjuang sekalipun aniaya ada di hadapanmu. Jadi coba catat. Adakah murid-muridnya yang hidupnya enak dan nikmat di saat mereka taat melakukan perintah Tuhan? Tidak ada. Adakah mereka yang matinya aman-aman saja? Ya. Yohanes Pewahyu di Pulau Patmos. Hanya dialah yang mati tua. Tetapi itu pun dia sudah masuk ke dalam kuali penggorengan. Ya, tetapi Tuhan tolong dia. Sebenarnya secara manusia sudah dimasukkan ke dalam. Apa enggak mati dia direbus. Seperti itu, ya. Tetapi karena Tuhan masih memiliki wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Melalui dia, Tuhan tolong dia. Dan itu pun apa? Dia diasingkan ke Pulau Patmos. Dia hanya sendiri. Enak enggak? Tetap tidak enak. Tetapi di Pulau Patmos lah Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Dan melalui itulah semua kita berjalan detik ini. Penggenapan dari penglihatan Yohanes lah penggenapan dari hidup kita saat ini. Ya. Jadi kembali tadi ke emas murni yang harus kita persembahkan ke bait suci, yaitu hati yang tidak pernah berubah-ubah. Ya, itulah emas murni. Jangan menjadi besi karat. Karena kalau hatimu hanya besi yang nantinya dijatuhkan ke lumpur saja, jangankan ke lumpur, ke air saja sudah berkarat. Tetapi emas tetap memancarkan kemurniannya dan nilainya tetap murni. Ya, bukannya jadi berkurang sekalipun. Satu contoh, kita lemparkan emas 24 karat ke dalam lumpur. Apakah berkurang nilai karatnya? Tidak, kadarnya tetap murni, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayat kelima. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Di masa kesukaran itu nanti, banyak orang-orang saking sakitnya kehidupan, mereka akan mencari Tuhan. Tetapi apa? Tidak akan menjumpai dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah
berkhianat terhadap Tuhan sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Inilah masa kesukaran yang akan dihadapi oleh bangsa Israel atau orang-orang yang menyatakan diri mengenal kebenaran firman Tuhan atau yang menyatakan diri mengenal Tuhan namun tidak hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Maka mereka akan jatuh ke masa kemurkaan, dan di masa kemurkaan mereka akan mengalami penganiayaan yang besar. Dan di sanalah mereka mencari Tuhan, tetapi Tuhan telah menarik diri dari mereka. Pernah kita dengar ya, Roh Kudus itu pun akan dibawa. Damai sejahtera itu akan ditarik dari bumi. Itu akan terjadi. Di sanalah dikatakan Ia telah menarik diri dari mereka sehingga dunia berjalan di dalam penghukuman. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah,
adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan,
semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.